Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur lagi dan lagi, setiap hari, setiap saat, waktu dan keadaan, senantiasa kita berusaha untuk meningkatkannya. Karena dengan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga di akhirat kelak kita akan tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita akan membawakan syafaat pada yaumil masyar kelak. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya, di dalam kalamnya telah memberikan berbagai banyak kemudahan-kemudahan kepada kita, kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan tentang pertolongan-pertolongan melalui kalamnya, melalui kitabnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Bahkan melalui surat dari kitab suci Al-Quran. Bukan hanya di dunia saja, di kubur bahkan di akhirat akan mendapatkan pertolongan dari surat dari Al-Quran yang kita baca. Salah satunya adalah surat Al-Mulk ataupun surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberikan syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai surat Tabarakalladzi terdapat riwayat lain menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam hati setiap orang mukmin. Barang siapa yang membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia sholat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Dapat kita bayangkan tatkala bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar yang hanya satu kali turunnya, yaitu di 10 malam akhir bulan Ramadan, yaitu di hari-hari genap ataupun tanggal-tanggal genap. Nah, di situ tatkala seorang hamba memohon kepada Allah dengan suatu hajat, maka hajatnya akan ditunaikan. Ini adalah malam kemuliaan. Apabila mohon pertolongan, Allah akan menolongnya. Apabila memohonkan ampun atas dosa-dosanya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan suatu kemudahan. Apabila seorang hamba membaca surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah antara maghrib dan isya, seolah-olah ia sholat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Maknanya hadirin, apabila seorang hamba yang membaca dua surat tersebut, ini akan dimuliakan seperti ia melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, barang siapa membaca surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan akan dijauhkan dari 70 keburukan. Barang siapa yang membaca dua surat tersebut, ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Begitu mulianya
Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita hari ini selaku umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita tawarkan, Allah Subhanahu wa taala arahkan agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dengan cara-cara tersebut, semoga kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. Caranya sudah diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diarahkan, diberikan kabar oleh beliau. Kita hanya tinggal mengamalkan dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tersebut. Dalam riwayat Tirmizi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sebagian sahabat radhiyallahu anhum pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi ataupun Al-Mulk. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tabarakalladzi alif lam mim sajadah hendaknya dibaca tatkala hendak tidur ataupun sebelum tidur. Khalid bin Ma'dan rahmatullah alaihi berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berdosa, hari-hari berbuat dosa. Ia selalu membaca surat sajadah dan tidak pernah membaca surat-surat yang lainnya. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sambil berkata, Tuhanku, orang ini banyak membacaku. Syafaat surat ini diterima dan diputuskanlah bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan rahmatullah alaihi melanjutkan kisahnya. Surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan akan berkata, Ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkanlah aku dari kitab-Mu. Lalu surat ini akan muncul dan dalam bentuk seekor burung yang membentangkan sayapnya ke atas orang itu dan akan menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan rahmatullahu alaih adalah yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakalladzi ini. Ia tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat ini. Penting hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mulia ini dan perkara yang akan memuliakan kita, yaitu hanya membaca dua surat ini saja, keberuntungan demi keberuntungan akan didapatkan. Satu riwayat dari Taus rahmatullah alaih, beliau berkata bahwa kedua surat ini memiliki 60 fadilah dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama azab kubur, bukan suatu perkara yang remeh. Yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Utsman radhiyallahu anhu berdiri di depan kubur, ia akan menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Semua orang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian kerasnya ketika mengingat surga dan neraka, sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur? Jawabnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur
adalah tempat persinggahan pertama untuk akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang mengamalkan surat Al-Mulk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak menginginkan keselamatan, siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan, terlebih di dalam kubur tatkala kita sendirian tanpa seorang teman, dalam keadaan gelap gulita, maka untuk terhindar dari semua itu, hendaknya dalam diri kita niatkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Semoga dengan demikian kita akan terhindar dari kengerian di dalam kubur, kegelapan di dalam kubur, serta penderitaan di dalam kubur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.